Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi logika matematika. Kali ini kita akan mempelajari submateri yang kedua, yaitu tentang pernyataan majemuk. Apa itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang diperoleh dengan menggabungkan beberapa pernyataan tunggal dengan menggunakan suatu kata hubung. Kata hubung yang digunakan adalah dan, atau, tetapi, jika, maka, jika dan hanya jika, dan lainnya. Berikut contoh pernyataan majemuk. Fahmi makan nasi dan minum susu. Pernyataan itu menggunakan kata hubung dan. Hamzah suka olahraga atau makan bakso. Kata hubungnya atau. Jika musim hujan, maka di Jakarta terjadi banjir. Kata hubung jika, maka. Angka 10 habis dibagi 2 jika dan hanya jika 10 merupakan bilangan genap. Hukum gas ideal berlaku jika dan hanya jika berada dalam keadaan standar. Apa saja pernyataan majemuk yang akan kita pelajari? Kita mulai pernyataan majemuk yang pertama, yaitu adalah konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Jadi, dua pernyataan itu dihubungkan, kata hubungnya adalah dan. Kemudian ada notasinya menggunakan huruf V terbalik. Contoh, pernyataan pertama, sapi memakan rumput. Kedua, macan memakan daging. Kalau digabungkan menggunakan konjungsi akan menjadi sapi memakan rumput dan macan memakan daging. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? Sapi memakan rumput tentu benar, macan memakan daging tentu benar, sehingga konjungsinya yaitu sapi memakan rumput dan macan memakan daging juga merupakan pernyataan yang benar. 2. Borobudur tempat wisata. Borobudur terletak di Yogyakarta. Konjungsinya, Borobudur tempat wisata dan terletak di Yogyakarta. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? Borobudur tempat wisata tentu nilainya benar. Borobudur terletak di Yogyakarta itu adalah pernyataan yang salah. Karena Borobudur itu sebenarnya berada di wilayah Magelang. Tapi karena dekat dengan Yogyakarta, sehingga yang berwisata itu biasanya menghubungkan Borobudur dengan Yogyakarta. Sehingga pernyataan Borobudur tempat wisata dan terletak di Yogyakarta adalah pernyataan yang salah. Kata dan itu bisa diganti dengan kata yang lain. Misal tapi, tetapi, sehingga, walaupun, atau maupun. Tapi artinya sama. Tabel kebenaran konjungsi. Kalau ada dua pernyataan P dan Q, maka P bisa benar, Q juga bisa benar. P-nya benar, Q-nya yang salah, atau P-nya yang salah, Q-nya yang benar, atau P dan Q-nya keduanya salah. Kalau P dan Q-nya benar, maka konjungsinya bernilai benar. Kalau P-nya benar, Q-nya yang salah, maka konjungsinya salah. P-nya salah, Q-nya benar, maka konjungsinya salah. Keduanya salah, konjungsinya pun salah. Jadi, konjungsi hanya benar jika dua pernyataannya bernilai benar. Sedangkan kalau ada yang salah, maka konjungsinya bernilai salah. Lanjut, pernyataan majemuk yang kedua disebut dengan disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Dinotasikan dengan huruf V. Contohnya, 11 adalah bilangan genap. 11 adalah bilangan prima. Disjungsinya, 11 adalah bilangan genap atau prima. Nilai kebenarannya, 11 adalah bilangan genap, salah. 11 adalah bilangan prima, benar. Nilai kebenaran disjungsinya adalah benar. Jadi kalau 11 adalah bilangan genap atau prima, itu berarti benar. Nomor 2.
Semarang berada di Provinsi Jawa Timur, Bandung berada di Provinsi Jawa Timur. Disjungsinya, Semarang atau Bandung berada di Provinsi Jawa Timur. Nilai kebenarannya bagaimana? Semarang berada di Provinsi Jawa Timur, salah. Bandung berada di Provinsi Jawa Timur, juga salah. Maka disjungsinya akan bernilai salah, karena keduanya bernilai salah. Tabel kebenaran disjungsi, dua pernyataan, keduanya bisa bernilai benar, salah satu salah atau keduanya salah. Disjungsinya, kalau sama-sama benar, maka disjungsinya benar. Kalau P-nya benar, Q-nya salah, disjungsinya benar. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, disjungsinya benar. Kalau keduanya salah, disjungsinya salah. Dari tabel ditunjukkan bahwa disjungsi hanya bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Pernyataan majemuk yang ketiga adalah implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Implikasi dari pernyataan P dan Q dinotasikan dengan menggunakan tanda panah ke kanan. Bagian P disebut anteseden atau sebab atau hipotesa, sedangkan bagian kanan Q disebut sebagai konsekuen, kesimpulan atau konklusi. Contoh, bukan. Dalam bahasa sehari-hari, kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalnya, untuk syarat. Jika kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Sebab akibat, jika turun hujan, maka tanah menjadi basah. Oke, contoh. Budi rajin belajar, itu adalah sebab. Budi lulus ujian, itu adalah akibat. Jika Budi rajin belajar, maka ia lulus ujian. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? Budi rajin belajar, kita anggap adalah nilai yang benar. Budi lulus ujian adalah nilai yang benar juga. Jadi, jika Budi rajin belajar, maka ia lulus ujian, maka pernyataan implikasinya juga bernilai benar. Jadi, dua pernyataan benar, implikasinya juga benar. Sekarang kalau Budi rajin belajar, pernyataan pertamanya, sedangkan pernyataan keduanya Budi tidak lulus ujian. Maka implikasinya adalah jika Budi rajin belajar, maka ia tidak lulus ujian. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? Budi rajin belajar adalah benar. Budi tidak lulus ujian kita anggap sebagai sesuatu yang salah. Implikasinya, jika hal yang benar akibatnya salah, maka implikasi tersebut adalah salah. Kami ulangi, jika dimulai oleh suatu hal yang benar, kemudian berakhir dengan suatu kesalahan, maka implikasi tersebut nilainya adalah salah. Yang ketiga, Budi tidak rajin belajar, itu kemudian Budi lulus ujian, maka implikasinya jika Budi tidak rajin belajar, maka ia lulus ujian. Budi tidak rajin belajar adalah sesuatu yang salah, Budi lulus ujian adalah sesuatu yang benar. Perhatikan, jika Budi tidak rajin belajar, sesuatu yang salah menghasilkan sesuatu yang benar, maka implikasi tersebut bernilai benar. Kami ulangi, suatu hal yang salah tapi hasil akhirnya atau akibatnya menjadi benar, maka implikasi tersebut adalah benar. Selanjutnya, jika Budi tidak rajin belajar, Budi tidak lulus ujian, implikasinya jika Budi tidak rajin belajar, maka ia tidak lulus ujian. Nilai kebenarannya adalah pertama, Budi tidak rajin belajar salah, Budi tidak lulus ujian juga salah. Hal yang salah, sebab yang salah, berakibat sesuatu yang salah, maka implikasi tersebut bernilai benar. Nah, untuk implikasi ini memang perlu sedikit pemikiran. Maka kalian harus memperhatikan dan bisa memahaminya. Tabel kebenarannya,
Ada dua pernyataan, P dan Q. P benar, Q benar. P benar, Q salah. P salah, Q benar. Atau P dan Q-nya salah. Jika benar, maka benar. Nilainya adalah benar. Jika benar, maka salah. Maka salah. Jika salah, maka benar. Benar. Jika salah, maka salah adalah benar. Dari tabel tersebut, implikasi bernilai salah jika sebabnya benar dan akibatnya adalah salah. Terakhir adalah pernyataan majmuk yang keempat, yaitu biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majmuk dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika dilambangkan dengan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ini sebenarnya dibacanya bolak-balik ya. Ini 2 kali implikasi maksudnya. Jika P maka Q atau jika Q maka P. Contoh, 3 tambah 10 sama dengan 14. Persegi mempunyai 2 diagonal. Implikasinya adalah 3 tambah 4 sama dengan 14 jika dan hanya jika persegi mempunyai 2 diagonal. Nilai kebenarannya 3 tambah 10 sama dengan 14 salah. Persegi mempunyai 2 diagonal benar. Biimplikasinya dia bernilai salah. Yang kedua, suatu segitiga disebut segitiga sama sisi ketika panjang sisinya sama. Suatu segitiga disebut segitiga sama sisi jika dan hanya jika ketika panjang sisinya sama. Suatu segitiga disebut segitiga sama sisi, kita anggap benar, ketika panjang sisinya sama, berarti benar, maka biimplikasinya juga benar. Tabel kebenarannya, jika P dan Q-nya benar, benar salah, salah benar, atau salah salah. Kalau duanya benar, maka benar, salah satu salah, dia bernilai salah, keduanya salah, biimplikasinya adalah benar. Biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya bernilai sama. Jadi sama-sama salah atau sama-sama benar. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Ada 6 pernyataan. Kita lihat penyelesaiannya. 8 tambah 4 kurangi 5 sama dengan 6 dan 6 kali 3 sama dengan 18. Ini adalah konjungsi karena kata hubung dan. Pernyataan 8 tambah 4 kurangi 5 sama dengan 6 adalah salah. Kemudian 6 kali 3 sama dengan 18 itu benar. Salah dan benar konjungsinya adalah salah. 2. Ikan berenang dan air sungai rasanya asin. Ikan berenang benar, air sungai rasanya asin adalah salah. Karena ini konjungsi benar dan salah, maka konjungsinya adalah salah. Denpasar ada di Bali atau Surabaya ibu kota Jawa Tengah. Ini adalah disjungsi kata hubung a atau. Denpasar ada di Bali benar, Surabaya ibu kota Jawa Tengah salah. Tapi karena dia adalah disjungsi, maka benar atau salah dia menjadi benar. 24 dibagi 6 atau 85 kurangi 17 sama dengan 58. 24 dibagi 6 benar, 85 dikurangi 17 58 adalah salah, harusnya adalah 68. Karena menggunakan disjungsi ada benar atau salah, maka dia bernilai benar. 5. Jika 9 bilangan genap, maka 9 dapat dibagi 2. Ini adalah implikasi menggunakan kata hubung jika maka. 9 bilangan genap bernilai salah, 9 dapat dibagi 2 juga benar salah. Implikasi salah hasilnya salah, dia bernilai benar. Jakarta ibu kota Indonesia jika dan hanya jika Semarang ibu kota Jawa Tengah. Ini adalah implikasi. Jakarta ibu kota Indonesia benar, hanya jika Semarang ibu kota Jawa Tengah juga benar. Maka implikasi ini bernilai juga benar. Nah, itu yang harus diperhatikan tentang nilai kebenaran dari pernyataan majemuk. Contoh dalam bentuk pilihan ganda. Diketahui pernyataan P 5 adalah bilangan genap, Q 10 adalah bilangan genap. Pernyataan majemuk P dan Q adalah, tentu saja ini hanya tinggal menggabungkan, yaitu 5 dan 10 adalah bilangan genap. Jawabannya adalah B. Nomor 2, pernyataan disjungsi berikut yang bernilai salah adalah, kita harus meneliti masing-masing pernyataan dari option. Penyelesaiannya 6 atau 11 habis dibagi 3,
Berarti ini menunjukkan dua pernyataan, yaitu 6 habis dibagi 3, kemudian 11 habis dibagi 3. 6 habis dibagi 3 adalah pernyataan yang benar, 11 habis dibagi 3 pernyataan yang salah. Tapi karena menggunakan disjungsi benar atau salah, maka pernyataan ini bernilai benar. Nomor 2, segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki salah satu sudutnya 90 derajat. Ini juga terdiri dari dua pernyataan, segitiga siku-siku salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki salah satu sudutnya 90 derajat. Siku-siku tentu saja sudutnya 90 derajat. Sedangkan segitiga sama kaki ada yang 90, ada yang tidak. Ini adalah dua pernyataan yang benar dan juga ada salah satu pernyataan yang benar sehingga pernyataan B disjungsinya bernilai benar. C, Jakarta atau Surabaya terletak di Pulau Sumatera. Ini juga dua pernyataan. Jakarta terletak di Pulau Sumatera, kemudian Surabaya terletak di Pulau Sumatera. Nah, kedua pernyataan ini itu bernilai salah, maka disjungsinya juga bernilai salah. Nah, karena ini sudah diketemukan yang bernilai salah, yaitu C, maka jawaban untuk nomor 2 adalah C. Nomor 3, perhatikan tabel berikut. Ya, ada dua pernyataan P dan Q yang benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Kemudian kita mencari implikasi jika P maka negasi Q. Nah, untuk melengkapi tabel ini, maka kalian harus membuat satu kolom pernyataan negasi dari Q. Penyelesaiannya adalah ini. Q-nya BS, maka negasinya adalah SB. Kemudian kita perhatikan implikasinya adalah P dan negasi Q. Jika benar maka salah, salah. Jika benar maka benar, benar. Jika salah maka salah, benar. Jika salah maka benar, benar. Nah, jawabannya adalah SBBB, yaitu D. Demikian pembelajaran kita pada kegiatan sekarang ini. Kita tutup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.